Perkenalkan, nama saya Nasib Mati dengan NIM 0120210343 keberatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pneumonia. Definisi pneumonia adalah salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan bawah akut ISNBA dengan gejala batuk dan disertai dengan sesak napas yang disebabkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma, fungi, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang serta eksudasi dan konsolidasi. Yang kedua, etiologi. A. Streptococcus pneumonia tanpa penyulit. B. Streptococcus pneumonia dengan penyulit. Yang ketiga, Haemophilus influenzae. Yang D. Staphylococcus aureus. Yang E. Mycoplasma pneumonia. F. Virus patogen. G. Aspirasi basis garam negatif Klebsiella. P. Pseudomonas enterobacter exteris proteus Bacil gram positif. H. Staphylococcus inspirasi asam lambung. Z. Terjadi bila kuman patogen menyebar ke paru-paru melalui aliran darah seperti pada kuman Staphylococcus E. coli anaerobenterik. Yang ketiga, patofisiologi. Saat terjadi inhalasi bakteri mikroorganisme penyebab pneumonia ataupun akibat dari penyebaran secara hematogen dari tubuh dan aspirasi melalui orofaring, tubuh pertama kali akan melakukan mekanisme pertahanan primer dan meningkatkan respon radang. Timbulnya hepatisasi merah dikarenakan pembesaran eritrosit dan beberapa leukosit dan kapiler paru-paru. Pada singkat lanjut aliran darah menurun, alveoli penuh dengan leukosit dan relatif sedikit eritrosit. Kuman pneumokokus difagosit oleh leukosit dan sewaktu resolusi berlangsung makrofag masuk ke dalam alveoli dan menelan leukosit beserta kuman paru masuk ke dalam tahap hepatitis abu-abu dan tampak berwarna abu-abu kekuningan. Secara perlahan sel darah merah yang mati dan eksudat fibrin dibuang dari alveoli. Terjadi resolusi sempurna, paru kembali menjadi normal tanpa kehilangan kemampuan dalam pertukaran gas. 4. Manifestasi klinis. Yang pertama demam, yang kedua meningitis, yaitu tanda-tanda meninggal tanpa infeksi meninges. Yang ketiga anoreksia, yang keempat muntah, yang kelima diare biasanya ringan, diare sementara tetapi dapat menjadi berat, sering menyertai infeksi pernapasan. Yang keenam nyeri abdomen. 7. Sumbatan nasal. Yang kedelapan sakit tenggorokan. Yang kesembilan batuk. 5. Komplikasi hampir tidak pernah dijumpai. Komplikasi yang dapat dijumpai adalah emphysema, otitis media akut. Komplikasi lain seperti meningitis, perikarditis, osteoartritis, periodontitis lebih jarang dilihat. Definisi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, merupakan penyakit infeksi serius akibat virus yang menyerang sistem pernapasan. Yang kedua etiologi,
respiratory syndrome disebabkan oleh infeksi virus yaitu SARS, coronavirus, SARS-CoV. Coronavirus sendiri merupakan suatu jenis virus yang seringkali menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atas. Terdapat 6 jenis coronavirus yang diketahui dapat menginfeksi manusia. 4 di antaranya umum menginfeksi manusia. Diperkirakan setiap orang akan terinfeksi setidaknya salah satu dari 4 jenis coronavirus tersebut dalam hidupnya. Yang ketiga, patofisiologi. Patofisiologi Cervix Respiratory Syndrome SARS diawali dengan interaksi protein pada Cervix Respiratory Syndrome. Coronavirus SARS-CoV COVID dengan sel di paru-paru di jantung manusia melalui respirator angiotensin converting enzyme ACE2. Setelah memasuki sel manusia, endoim game akan terjadi untuk memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi virus dalam tubuh inang dan mengaktifasi jalur inflamasi. Yang keempat, manifestasi klinis. Gejala SARS biasanya muncul 2 atau 7 hari setelah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV, tetapi bisa juga baru muncul 10 hari setelahnya. Gejala infeksi virus ini bisa bervariasi pada tiap orang, tetapi secara umum akan muncul gejala berupa A. Demam umumnya lebih dari 38 derajat Celcius. B. Batuk. C. Sesak nafas. D. Tubuh mudah lelah. E. Penurunan nafsu makan. F. Menggigil. G. Sakit kepala. H. Nyeri otot. I. Diare. J. Mual. K. Muntah. Yang kelima, komplikasi SARS. SARS dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti pneumonia, gagal napas, gagal hati, gagal jantung, gangguan ginjal. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.